Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Merari Rizka Ernindita dengan nomor peserta 201509076720. Saya mahasiswa PPG dari Universitas Halu Oleo dengan nomor induk mahasiswa A30120035. Di sini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning berbantu dengan mobile game learning Quizzes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa kita mulai? Iya, Bu. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, bisa tolong untuk Taqiyuddin untuk dipimpin berdoa dulu teman-temannya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya semuanya tolong dinyalakan dulu ya untuk kameranya. Sudah? Sudah, Bu. Terima kasih. Suara Bu Seli jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kasih. Baik, terima kasih. Sekarang Bu Seli izin untuk share screen. Apakah muncul? Sudah muncul apa belum? Untuk share screen yang Bu Seli bagikan? Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Ya, Sudah, sebelum Bu. kita terima kasih ya. Ada yang belum, Ya, ada yang Bu. sudah ya berarti ya. Oke, baik. Sebelum Terima kasih. kita mulai ke materi, tolong untuk mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu ya. Untuk Dian dan Abian, mikrofon tolong dimatikan. Untuk Celia dan Herwinda, kameranya bisa diaktifkan dulu. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, Bu Seli mau tanya dulu bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Baik. Hari ini pembelajaran kita yang terakhir untuk semester ganjil ini kan. Jadi nanti tolong untuk pembelajarannya disimak baik-baik. Kemudian sekarang kalian bisa menyiapkan dulu untuk buku tulis agar kalian bisa menulis hal-hal penting di dalam pembelajaran kita. Baik, sekarang sudah bisa untuk share screen-nya ya. Kita mulai. Masih semangat ya untuk hari ini? Iya, Bu. Masih. Ya, oke, terima kasih. Sekarang kita masih dengan pertemuan bab 3 dan pertemuan daring kali ini adalah pertemuan kita yang terakhir ya. Untuk bab 3 dengan tema masih memaknai peraturan perundang-undangan. Sudah disiapkan untuk buku tulisnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah.
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih. Sekarang kita perhatikan dulu untuk kompetensi dasar dan IPK. IPK itu adalah indikator pencapaian kompetensi. Kita lihat dulu untuk kompetensi dasarnya 1.3, yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. IPK-nya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tadi kita sudah berdoa kan ya? Itu nanti akan masuk di penilaian juga. Kemudian IPK yang kedua, mengucapkan salam sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Untuk sikapnya, penilaian sikapnya, menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. IPK-nya, memakai atribut sekolah dengan lengkap. Kemudian mengikuti pembelajaran dengan tepat waktu. Dan yang terakhir, mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan tanggung jawab. Yang pertama dulu kita lihat untuk penilaian sikapnya. Memakai atribut sekolah dengan lengkap. Sudah dipakai apa belum? Sudah. Baik, terima kasih ya. Kemudian mengikuti pembelajaran dengan tepat waktu. Terima kasih yang sudah hadir hari ini dengan tepat waktu. Kemudian nanti, terima kasih. Nanti juga ada penilaian mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu bagaimana? Berarti mengumpulkan pekerjaannya tepat waktu. Dan yang terakhir, materi kita hari ini yaitu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. IPK-nya yaitu mengklasifikasi. Tolong untuk mikrofonnya Muhammad itu dimatikan sebentar ya. Oke. Kompetensi dasar yang ketiga, Bu Seli ulang ya, memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. IPK-nya mengklasifikasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi kita nanti akan belajar mengenai mengklasifikasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui kegiatan Discovery Learning dengan berbantu mobile game learning atau quizzes, peserta didik dapat meningkatkan berpikir kritis dalam mengklasifikasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hari ini pembelajaran kita menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Kemudian berbantu dengan mobile game learning yaitu quizzes. Jadi hari ini kita nanti akan belajar dengan menggunakan quizzes. Selanjutnya, kemarin Bu Seli sudah share modul kan? Sudah. Sudah. Modulnya Sudah, Bu. sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah, Bu. Terima kasih. Sekarang kita ulas kembali. Di sini ada peta konsepnya. Peta konsepnya yaitu adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Vina Nailatul, tolong mikrofonnya dimatikan kembali. Terima kasih, Vina. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, yaitu nanti yang kita bahas adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian untuk yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. Kemudian yang kelima yaitu peraturan presiden atau perpres, dan yang keenam peraturan daerah provinsi atau perda provinsi. Kemudian
Untuk yang ketujuh, yang terakhir, yaitu peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Ini samakan dengan yang kita bahas modul yang Bu Seli share. Kemudian kita ke tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kita lihat dulu. Di sini ada piramid, di mana ada angka 1 sampai dengan angka 7. Sekarang Bu Seli mau tanya dulu untuk Naysila. Naysila yang pertama, susunan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Iya, betul. Terima kasih. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang Bu Seli tanya dulu, siapa yang mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Lembaga apa yang mengesahkan? Ada yang tahu? PPKI, Bu. Betul. Siapa tadi yang jawab? Zaskia. Oke, Zaskia ya yang jawab ya. Terima kasih Zaskia. Yang mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu adalah PPKI. Ada yang ingat tanggal berapa? Tanggal 18 Agustus 1945. Iya, betul. Terima kasih lagi ya Zaskia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini disahkan oleh PPKI. Kemudian kita lanjut untuk yang urutan nomor 2. Oh, sebelum urutan yang nomor 2, kita lihat dulu yang menyusun siapa ini Undang-Undang Dasarnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. BPU Kalau yang PKI. mengesahkan tadi PPKI, yang menyusun, iya betul, Tajuddin ya. Yang mengesahkan, yang menyusun adalah BPU PKI. Ya, terima kasih. Bu Seli mau tanya dulu, berapa kali amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita? 4 kali. Pinter, 4 kali perubahan atau 4 kali amandemen. Terima kasih Zaskia. Siapa yang berhak untuk menyusun atau mengamandemen ini? MPR, Bu. MPR, siapa tadi yang jawab? Zaskia lagi ya? Iya, Bu. Ya, terima kasih. Semuanya sudah baca modul kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi simak ya. Sudah, Bu. Kemudian sekarang yang kedua. Yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau bisa disingkat ketetapan MPR, ya. Ini siapa yang membuat ketetapan MPR? Naysila tadi sudah ya, Naysila ya? Iya, Bu, sudah. Oh, sekarang Aisyah Chana. Aisyah Chana, silahkan. Badan Pekerja MPR, Bu. Badan Pekerja MPR. Iya. Kok ada pekerjanya? Berarti ketetapan MPR yang menyusun adalah lembaga MPR. Jadi ketetapan MPR itu disusun oleh MPR. Betul, terima kasih Aisyah. Sekarang yang ketiga, urutan ketiga tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia apa? Yang nomor 3 urutannya apa? Undang-undang. Iya, betul. Terima kasih. Undang-undang atau Perpu? Iya, undang-undang atau peraturan? Peraturan apa? Perpu. Bu. Iya, Perpu itu kepanjangan kependekan dari Peraturan perundang-undangan. mengganti undang.
Peraturan Iya, pemerintah pengganti undang. pengganti undang-undang. Undang. Ini siapa yang menetapkan? Undang-undang. Yang menetapkan? MPR, Bu. DPR. DPR dan siapa? DPR. MPR. DPR dan DPR dengan persetujuan DPR. bersama Presiden. Pintar, iya betul. DPR dengan persetujuan Presiden. Kalau MPR tadi masuk di ketetapan MPR. Sekarang keempat. Keempat adalah Peraturan pemerintah. peraturan pemerintah. Siapa ini yang menetapkan? Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Iya, betul. Peraturan pemerintah itu ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang. Siapa tadi yang jawab? Yang jawab tadi siapa? Ilham? Kotami. Oh, Kotami. Oke, terima kasih. Muhammad Kotami. Sekarang kelima. Yang kelima yaitu Peraturan Presiden. Peraturan Presiden. ya, peraturan Presiden. Ini sudah jelas ya siapa yang menetapkan ini? Presiden. 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 Betul. Sekarang yang keenam. Peraturan Daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi. Siapa ini yang menetapkan? Presiden Gubernur. PR. Ya, siapa? Yang jawab tadi? DPR. DPRD dengan Gubernur. ya betul dengan gubernur. Siapa tadi yang jawab? Fajar, Dian, Salsabila ya. Oke, terima kasih ya. Saya siapa ini? Oh, Diko. Oke. Terima kasih ya. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir itu nomor 7. Peraturan daerah. Sudah tapi kan? Peraturan daerah kabupaten kota. Peraturan daerah tingkat kabupaten. Kota. Iya, berarti ini yang menetapkan adalah DPRD bersama wali kota dan atau Wali bupati atau wali kota. Iya, terima kasih. Sekarang kita lanjut untuk materinya. Di sini kita akan berpikir bareng-bareng bersama-sama memecahkan satu masalah. Apa masalahnya? Kita lihat dulu. Ayo berpikir. Apa perbedaan undang-undang dan perpu? Tadi urutannya sama kan? Urutan yang keberapa? Ketiga. Betul, urutan yang ketiga. Sekarang pertanyaannya, apa ini perbedaan undang-undang dan perpu? Siapa yang bisa jawab? Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Betul sekali. Apa yang disampaikan Zaskia itu sangat betul. Terima kasih ya Zaskia ya. Jadi perbedaan undang-undang dan perpu itu ada di waktunya juga. Jadi untuk undang-undang dasar itu merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh siapa tadi? Atau dibentuk oleh Presiden. DPR. DPR dengan persetujuan Presiden. Perbedaannya kalau perpu itu ada di dalam keadaan yang mendesak atau genting atau memaksa. Jadi presiden harus mengeluarkan perpu sebagai pengganti undang-undang. Dari sini dulu, paham? Paham. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Oke. Kalau tidak ada, kita lihat dulu untuk materi
pemantapan materi kita, menjawab pertanyaan bersama-sama pada kuisis. Jadi kita ini nanti menjawabnya bareng-bareng dulu, bukan mandiri. Setelah kita menjawab ininya bareng-bareng, nanti akan ada tugas secara individu. Itu. Kita lihat dulu. Baik, kita mulai. Ya, Sudah muncul ya? belum. Belum. Oke, sebentar. Kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama ada pertanyaan, sistem hukum di Indonesia dibuat secara hierarkis. Hierarkis itu artinya apa? Bertingkat. Hierarkis bertingkat, betul. Jadi hierarkis itu adalah bertingkat. Bertingkat. Diperhatikan ya. Ya. Yang kedua, peraturan pemerintah disahkan oleh siapa tadi? Presiden. Presiden. Oleh presiden. Kita Presiden. lihat betul apa enggak? Iya, betul. PP disahkan oleh presiden. Presiden. Kemudian yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden dalam kondisi darurat, memaksa dan bersifat sementara adalah Perpu. betul, perpu. Jadi perpu tadi dibuat dalam keadaan yang memaksa atau genting, mendadak. Ayo Bu lanjut Bu. Sudah? Oke. Udah Bu, udah Bu. Baik. Untuk yang keempat, peraturan yang dibentuk untuk menjalankan Undang-Undang Dasar adalah Undang-undang. Undang. untuk peraturan apa? Peraturan pemerintah. Undang-undang atau peraturan pemerintah? Ya. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Pemerintah. Tadi sudah kita bahas ya. Ya. Yang kelima, lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan undang-undang adalah lembaga negara yang terlibat apa? Siapa? DPR dan MPR. DPR dan MPR. Kita lihat. Salah. Yang benar adalah presiden dan DPR. Yang terlibat itu adalah presiden dan DPR kalau dalam penyusunannya. Kemudian sekarang yang keenam, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden disebut PP. PP atau pres? Perpres. Perpres. Kita lihat. Oke, betul. Perpres ya. Baik. Sekarang ini. Hierarki peraturan perundang-undangan tercantum dalam Undang-Undang nomor berapa tadi? Nomor 12. Nomor 12. Betul, nomor 12 tahun 2011. Sekarang nomor 8. Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan mendatangani RUU? Presiden. Presiden. Betul sekali. Sekarang nomor 9. Alhamdulillah ya, pintar semua. Kelas 8D pinter-pinter Bu. Alhamdulillah. Sekarang yang 9. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Jadi ini tingkat provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah yaitu gubernur disebut apa? Peraturan daerah provinsi. Daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi. Ngomong kabeh. Oke. Sekarang terakhir nomor 10. Undang-undang dibuat oleh
Presiden. Presiden MPR dan dan wakil presiden. Yang mana? Presiden dan wakilnya atau Perwakilan DPR rakyat bersama dengan presiden. DPR bersama dengan DPR bersama. betul. Wih, Boya. Oke. Ini tadi yang salah. Ini tadi yang salah. Kita jawab ulang. Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan undang-undang adalah Presiden dan DPR. Presiden dan DPR. Presiden dan DPR. Oke, Boya. sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa soal tuh, Bu? 10. Alhamdulillah. Jadi dimatikan dulu untuk mikrofonnya. Ya, Bu. Kita kembali untuk share PPT lagi dulu ya. Oke. Baik, kita sudah menjawab pertanyaan bersama-sama pada kuisis. Sekarang giliran kalian untuk bekerja secara individu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuisis. Sudah ya nih ya tadi ya, kita sudah menjawab pertanyaan bersama-sama pada kuisis. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu kalian kerja mandiri. Sudah pernah join kuisis kan? Sudah. Sorry ya, HP saya ngerestart sendiri, Bu, tadi, Bu. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalian langsung klik joinmyquiz.com pada browser, kemudian memasukkan kode yang akan Bu Sally share. Sebentar lagi akan Bu Sally share untuk kodenya. Oke, sebentar. Silakan persiapan untuk masuk ke kuisis dulu. Sudah? Kalau sudah, kalian bisa enter kode Bu Sally Dekne 948 437. Sudah? Belum? Sudah. Oke. Bu Sally mulai ya. Dikerjakan dengan cepat dan tepat. Jadi ini nanti poinnya siapa yang cepat dan tepat yang bakal unggul.
Udah, Bu. Iya, sebentar nunggu temannya, oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Ini masih kurang Farel, kemudian Naurah, Rega, Apian, kemudian Ilham. Oke, sudah? Semuanya sudah ini? Kurang Farel? Farel masih mengerjakan ya, Farel? Baik, sekarang Bu Sally akhiri ya untuk pembelajarannya. Iya, Bu. Oke, Iya, baik. Bu. Bisa dilihat di layarnya ya, untuk yang pertama itu ada Dirga, kemudian yang kedua ada Dian Putri, dan yang ketiga ada Zaskia. Oke, baik. Sekarang kita kembali ke Google Meet lagi. Bu Sally share screen lagi, apa sudah muncul? Sudah ya? Oke, baik. Tadi kalian sudah mengerjakan secara mandiri soal-soal yang ada di kuisis. Untuk tadi yang terkendala jaringan bisa nanti mengulangi lagi menjawabnya dengan memasukkan kode berikut. Silakan untuk di screenshot atau nanti Bu Sally akan share juga di WhatsApp group. Jadi untuk yang terkendala jaringan bisa mengerjakan ulang kuisis. Kuisis yang tadi, soal yang tadi kalian bisa mengerjakan ulang dengan memasukkan kode ini. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Paham. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri ini, sebelum kita mengakhiri pembelajaran daring ini, Bu Sally pengen salah satu anak Ya. untuk menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang Ya. mau? Mereka, Bu. Oke, Ardianta. Bu Sally pengen Dian mana Dian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Dian masih di Google Meet ini kan? Silahkan Dian untuk menyampaikan kesimpulannya. Sedikit saja tidak masalah, Dian. Kesimpulan yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini itu apa? Belajarnya lumayan bisa dipahami, Bu, cuma kendala jaringan saja. Kemudian untuk materinya, Sudah bisa dipahami dengan mudah. kesimpulannya bagaimana untuk materinya? Materi yang sudah kamu pahami itu tentang apa saja? Materi yang dipahami tentang pengesahan Undang-Undang Dasar dan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Oh iya, kemudian karena materi sudah selesai, kita sebelum kita akhiri, di sini ada feedback yang kita bisa jawab bareng-bareng. Yang pertama ini ada pertanyaan, apakah kalian memahami dengan baik materi yang dipelajari hari ini? Iya, paham. Ya. Ya, Bu. Paham? Iya, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan mobile based learning dengan aplikasi Quizizz, apakah dapat membantu kalian dalam memahami materi pembelajaran ini? Iya, Bu. Ya, Bu. Bisa, Bu. Ya. Paham ya? Sangat paham. Kemudian yang ketiga, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Senang. Senang ya. Kemudian yang keempat, apakah kendala-kendala yang kalian hadapi saat melaksanakan pembelajaran hari ini? Jaringan. Kendalanya apa? Kendala Jaringan. Sendiri, Bu. Bu. Jaringannya, Bu. Kemudian apa lagi? Jaringannya ya, kendalanya ya.
Ya. Sama HP restart sendiri, Bu. HP-nya Sama kentang. restart. HP-nya kentang. Iya, berarti Kayak Diego. kalau keluar sendiri kan berarti jaringannya ya. Kita pembelajaran daring pasti jaringan itu kadang bermasalah, kadang juga bagus. Itu dimaklumi. Ya, Bu. Baik, sebelumnya untuk tindak lanjutnya, kalian silahkan belajar mengenai penyusunan perundang-undangan pada modul pertemuan yang ketiga. Nah, terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Sama-sama. Kemudian Diego. untuk Diego, evaluasi, silahkan mikrofonnya dimatikan sebentar. Ya, baik, terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini, yang sudah mengikuti pembelajaran daring kita hari ini. Bu Selu ucapkan terima kasih. Untuk materi kita hari ini yaitu adalah tentang mengklasifikasikan proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bu Seli ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kelas 8D yang sudah hadir tepat waktu, kemudian mengikuti pembelajaran daring dari awal sampai dengan akhir. Bu Seli akhiri, Iya, Bu. sebelumnya tolong untuk Tagiyudin dipimpin dulu untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Amin. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru memberi salam. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Seli akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bisa keluar dari Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. sama-sama. Saya buat untuk persyaratan UKIN PPG Daljab tahun 2020 Angkatan 3 Universitas Halu Oleo. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.